Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 22 dan 23 Juni 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate tetap sebesar 3,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Di tengah naiknya tekanan eksternal terkait dengan meningkatnya risiko stagflasi di berbagai negara. Bank Indonesia terus menempuh berbagai langkah penguatan bauran kebijakan sebagai berikut. Pertama, memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung pengendalian inflasi dengan tetap memperhatikan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya. Kedua, mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kenaikan giro wajib minimum GWM dan operasi moneter rupiah. Tiga, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SBDK dengan pendalaman pada komponen overhead SBDK. Keempat, melanjutkan masa berlaku kebijakan tarif SKNBI Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah. Dari semula berakhir 30 Juni 2022 menjadi sampai dengan 31 Desember 2022 guna meningkatkan efisiensi biaya dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat serta memudahkan transaksi keuangan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional. Kelima, memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama cross-border payment connectivity, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait, serta bersama Kementerian Keuangan mensukseskan 6 agenda prioritas jalur keuangan presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. Bank Indonesia terus mencermati risiko tekanan inflasi ke depan, termasuk ekspektasi inflasi dan dampaknya terhadap inflasi inti, dan akan menempuh langkah-langkah normalisasi kebijakan moneter lanjutan sesuai dengan data dan kondisi yang berkembang. Koordinasi dengan pemerintah, baik pusat dan daerah, serta dengan instansi terkait melalui tim pengendalian inflasi, TPIP, dan TPID makin diperkuat untuk mengendalikan tekanan inflasi, khususnya dari sisi suplai dan untuk mendorong produksi. Guna menjaga stabilitas makroekonomi dengan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi nasional, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal terus ditingkatkan. Demikian pula, koordinasi di bawah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta koordinasi bilateral antara Bank Indonesia dengan otoritas jasa keuangan terus diperkuat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Perekonomian global terus diwarnai dengan meningkatnya inflasi di tengah pertumbuhan yang diperkirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina yang disertai dengan pengenaan sanksi yang lebih luas serta kebijakan zero COVID di Tiongkok menahan perbaikan gangguan rantai pasokan global. Gangguan dari sisi suplai tersebut disertai dengan meluasnya kebijakan proteksionisme, terutama pangan oleh berbagai negara,
mendorong tingginya harga komoditas global yang berdampak pada peningkatan tekanan inflasi global. Berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, merespon kenaikan inflasi tersebut dengan menempuh pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif, sehingga berpotensi menahan pemulihan perekonomian global dan mendorong peningkatan risiko stagflasi. Di dalam negeri, perekonomian domestik diperkirakan terus melanjutkan perbaikan seiring dengan peningkatan permintaan domestik di tengah tetap positifnya kinerja ekspor. Perkembangan tersebut tercermin dari berbagai indikator dini pada bulan Mei 2022 dan hasil survei Bank Indonesia terakhir yang menunjukkan berlanjutnya perbaikan permintaan domestik seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan ekspansi Purchasing Manager Index PMI manufaktur. Seiring dengan peningkatan mobilitas dan pembiayaan dari perbankan. Kedepan, perbaikan perekonomian domestik diperkirakan terus berlanjut, didukung oleh peningkatan mobilitas, sumber pembiayaan, dan aktivitas dunia usaha di tengah tetap positifnya kinerja ekspor. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan tetap berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia, yaitu 4,5 sampai dengan 5,3%. Kinerja neraca pembayaran (NPI) diperkirakan tetap baik, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Transaksi berjalan pada triwulan 2 2022 diperkirakan mengalami surplus, melanjutkan capaian surplus pada triwulan sebelumnya. Perkembangan ini didukung oleh berlanjutnya surplus neraca perdagangan seiring kinerja ekspor pada sebagian besar komoditas utama yang tetap kuat di tengah peningkatan defisit neraca jasa seiring dengan meningkatnya jasa transportasi perjalanan ke luar negeri. Sementara itu, aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik mencatat net inflows sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat pada triwulan 2 2022 data hingga 21 Juni 2022 di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2022 tercatat sebesar 135,6 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6,8 bulan import atau 6,6 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Kinerja neraca pembayaran Indonesia pada 2022 juga diperkirakan akan tetap terjaga dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah, yaitu pada kisaran 0,5 sampai 1,3% dari PDB, terutama ditopang oleh harga komoditas global yang tetap tinggi. Nilai tukar rupiah mengalami peningkatan tekanan sejalan dengan mata uang regional lainnya, seiring juga dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Nilai tukar pada 22 Juni 2022 terdepresiasi 1,93% point to point dibandingkan dengan akhir Mei 2022. Depresiasi tersebut sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif di berbagai negara untuk merespon peningkatan tekanan inflasi dan kekhawatiran perlambatan ekonomi global. Sementara itu, pasokan falas domestik tetap terjaga dan persepsi terhadap prospek perekonomian Indonesia tetap positif. Dengan perkembangan ini, nilai tukar rupiah sampai dengan 22 Juni 2022 terdepresiasi sekitar 4,14% year to date dibandingkan dengan level akhir 2021. Relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya seperti India 5,17%, Malaysia 5,44%, dan Thailand 5,84%. Kedepan, Bank Indonesia akan terus
mencermati perkembangan pasokan falas, dan memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya untuk mendukung pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi. Inflasi domestik meningkat karena tingginya tekanan sisi penawaran seiring dengan kenaikan harga komoditas global. Pada Mei 2022, indeks harga konsumen tercatat inflasi sebesar 0,40% month-to-month atau 3,55% year on year. Lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 3,47% year on year. Seiring dengan peningkatan harga komoditas global, inflasi inti tetap terjaga, yaitu sebesar 2,58% year on year. Di tengah meningkatnya permintaan domestik dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi. Inflasi IHK pada 2022 diperkirakan sedikit lebih tinggi dari batas atas sasaran dan kembali ke dalam sasaran 3% plus minus 1% pada 2023. Bank Indonesia terus mewaspadai tekanan inflasi ke depan dan dampaknya pada ekspektasi inflasi serta menempuh kebijakan untuk mengendalikan inflasi. Selain itu, koordinasi Bank Indonesia juga terus diperkuat dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, melalui tim pengendalian inflasi pusat dan daerah, TPIP dan TPID. Normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib minimum rupiah secara bertahap berlangsung tanpa mengganggu kondisi likuiditas perbankan. Penyesuaian secara bertahap GWM rupiah dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret 2022 menyerap likuiditas perbankan sebesar 119 triliun rupiah. Penyerapan likuiditas tersebut tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha serta partisipasinya dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN. Pada Mei 2022, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga masih tinggi, yaitu mencapai 30,80% dan tetap mendukung kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit. Insentif GWM rupiah pada Juni 2022 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, menunjukkan dukungan positif kredit pembiayaan perbankan kepada sektor prioritas dan inklusif. Sementara itu, dalam rangka koordinasi fiskal dan moneter, sebagaimana tertuang dalam keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang berlaku hingga 31 Desember 2022, Bank Indonesia melanjutkan pemberian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2022 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, yaitu berjumlah sebesar 32 triliun rupiah data hingga 22 Juni 2022. Pembelian tersebut dilakukan baik melalui mekanisme lelang utama, green shoe option, maupun private placement. Pada Mei 2022, likuiditas perekonomian juga tetap longgar, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit M1 dan dalam arti luas M2 yang tumbuh masing-masing sebesar 18,37% year on year dan 12,15% year on year. Suku bunga perbankan terus mengalami penurunan sejalan dengan tren menurunnya risiko kredit. Di pasar uang, suku bunga Indonesia pada Mei 2022 tetap stabil, yaitu berkisar 2,79% dibandingkan dengan Mei 2021. Di pasar dana, suku bunga deposito 1 bulan di perbankan turun sebesar 75 basis point sejak Mei 2021 menjadi 2,86% pada Mei 2022. Di pasar kredit, suku bunga kredit menunjukkan penurunan 52 basis point pada periode yang sama di tengah membaiknya persepsi risiko perbankan. Bank Indonesia memandang peran perbankan dalam penyaluran kredit pembiayaan termasuk melalui penurunan suku bunga kredit dapat ditingkatkan guna makin mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan intermediasi perbankan terus menunjukkan perbaikan. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) CAR perbankan pada April 2022 tetap tinggi, yaitu sebesar 24,28%. Dan rasio kredit bermasalah non-performing loan (NPL) juga tetap terjaga, yaitu 3% secara bruto dan 0,83% secara neto. Dana pihak ketiga tumbuh sebesar 9,93% year on year. Sementara intermediasi perbankan pada Mei 2022 terus menunjukkan perbaikan dibanding bulan sebelumnya, dengan pertumbuhan kredit sebesar 9,03% year on year. Pertumbuhan kredit terjadi di seluruh kelompok bank dan hampir di seluruh sektor ekonomi, terutama pada segmen kredit korporasi dan UMKM, seiring berlanjutnya pemulihan aktivitas korporasi dan rumah tangga. Dari sisi penawaran, standar penyaluran kredit perbankan tetap longgar, terutama di sektor perdagangan, industri, dan pertanian, seiring membaiknya persepsi risiko kredit. Dari sisi permintaan, pemulihan kinerja korporasi terus berlanjut, tercermin dari perbaikan penjualan yang selanjutnya meningkatkan permintaan pendanaan perbankan, kemampuan membayar, dan belanja modal korporasi. Pertumbuhan kredit UMKM juga meningkat lebih tinggi, yaitu sebesar 16,97% year on year pada Mei 2022. Bank Indonesia juga terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi. Transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking. Nilai transaksi uang elektronik pada Mei 2022 tumbuh 35,25% year on year, mencapai 32 triliun rupiah. Dan nilai transaksi digital banking meningkat 20,82% menjadi 3.766,7 triliun rupiah. Sementara itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit mengalami peningkatan 5,43% year on year menjadi 630,9 triliun rupiah. Untuk mendorong inovasi sistem pembayaran, Bank Indonesia akan terus memastikan implementasi standar nasional Open API pembayaran atau disingkat SNAP, khususnya pada penyedia jasa pembayaran PJP First Mover yang dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, sebagai salah satu langkah konkret integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital, pada tanggal 11 sampai 15 Juli 2022, Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia serta seluruh asosiasi akan menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital FEKDI 2022 yang sekaligus merupakan side event pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 yang menampilkan beragam inisiatif dan inovasi digital di Indonesia. Sementara itu, jumlah uang kuartal yang diedarkan pada Mei 2022 meningkat 8,97% year on year, mencapai 927,6 triliun rupiah. Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI, antara lain melalui penguatan dan perluasan kerjasama dengan lembaga terkait dalam distribusi uang rupiah ke daerah 3T, terluar, terdepan, terpencil.
dapat kami sampaikan, stabilitas nilai tukar itu ditentukan oleh 3 faktor. Yang satu faktor kami tadi saya sampaikan adalah kondisi neraca pembayaran, yaitu bahwa neraca pembayaran kita mengalami surplus sehingga pasokan dolar itu tetap memadai. Yang kedua tentu saja adalah kecukupan cadangan devisa, tadi kami sampaikan lebih dari cukup. Dan yang ketiga adalah stand kebijakan yang tadi kami sampaikan, memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung pengendalian inflasi dengan tetap mempertahankan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamental. Arah kita dalam rangka untuk menjaga stabilisasi dari nilai tukar itu seperti yang sudah kita lakukan selama ini adalah kita mempunyai kebijakan triple intervention, di mana kita masuk di pasar spot, kita masuk di pasar DNDF, dan intervention yang ketiga adalah di pasar SDN. Itu pun juga kalau kondisinya memang sudah memaksa kita masuk ke sana. Nah, sejauh ini kita tetap komit dan menjalankannya secara berhati-hati dan sesuai dengan mekanisme pasar dan fundamental. Dan kalau kita lihat juga di rupiahnya sendiri, sejauh ini kita relatif sangat manageable dan stabil jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Dilihat dari situ tingkat depresiasi kita juga masih relatif lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Jadi terkait dengan stabilisasi nilai tukar, saya rasa kami dari Bank Indonesia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur akan terus menjaga itu, dan khususnya ini juga untuk mendukung pengendalian inflasi ke depannya. Kalau kita berkaitan dengan investasi, khususnya investasi portfolio antar negara, yang pada akhirnya dilihat oleh investor adalah perbedaan yield, imbal hasil dari surat-surat berharga. Dan dalam hal ini tentu saja Fed Fund Rate naik tentu saja juga berimbas kepada kenaikan yield, tapi tidak akan juga satu persatu. Kalau Fed Fund Rate naik 75 bukan berarti yield US Treasury juga akan naik 75 basis point. Pada akhirnya akan menentukan investor, khususnya portfolio adalah yield US Treasury dibandingkan dengan yield SPN. Itu kan yang akan menentukan investor akan membeli SPN atau berinvestasi portfolio di Indonesia atau tidak. Sehingga dalam hal ini tidak harus dan jangan kemudian dibandingkan perbedaan antara suku bunga Fed Fund Rate dengan suku bunga BI rate. Yang perlu dilihat adalah perbedaan suku bunga atau yield SPN dengan suku bunga US Treasury. Memang betul bahwa aliran modal asing untuk SPN memang tidak kuat, tapi bukan berarti itu akan mengganggu nilai tukar. Karena apa? Karena account defisit kita bahkan yang tahun lalu surplus, semester 1 juga surplus, dan tahun ini defisitnya rendah, dan neraca pembayaran secara keseluruhan adalah surplus. Artinya pasokan fundamental falas itu tinggi, dan itu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan tentu saja yang tadi kami sampaikan, itulah kenapa meskipun Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga BI rate, bukan berarti akan mengganggu ketahanan eksternal kita. Karena apa? Karena account defisit rendah, arus modal asing meskipun portfolio inflow rendah, tapi PMA itu tinggi, neraca pembayaran keseluruhan surplus, Bank Indonesia cadangan devisa lebih dari cukup, dan Bank Indonesia akan terus juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.